sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk alumni-alumni terutama pada angkatan P43. Banyak pikir. Pak Aldino. Jadi langsung saja kita mulai basa-basinya kita. Langsung kita ngobrol-ngobrol lah. Doa dulu. Kawan-kawan, saudara saya yang ibaratnya sudah seperti saudara seperjuangan, seangkatan, KK P43, Kapal Karam P43, Perkapalan 2003. Mungkin dipikirnya ini ada sharing knowledge terkait ilmu perkapalan ya. Percayalah nggak akan ada ilmu perkapalan di sini karena ini adalah solidaritas sama apa cuman pengen ngelihat solidnya angkatan di sini tempatnya. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya terus terang ya terharu ya setelah sekian lama ketemu teman-teman walaupun cuma lewat Zoom ya. Kalau bisa ada kesempatan ketemu langsung, pengen ketemu langsung. Pengalaman hidup yang semacam soft skill-nya itu yang lebih saya banyak belajar gitu. Yang pertama itu pantang menyerah. Nah, pantang menyerah itu benar-benar saya alamin. Saya itu ngulang TM2 itu mungkin teman-teman nggak tahu ya. Saya dianggapnya menonjol secara akademis. Sebenarnya saya nggak pintar-pintar amat. Cuman saya kebetulan ya kalau nggak ada waktu lain ya saya belajar gitu kan. Nah itu pelajaran hidup kedua. Terus pelajaran hidup ketiga itu teamwork itu memang penting. Tadi ada pimpinan saya di kantor tuh ngomong gini, kita itu nggak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Itu udah pasti. Kita itu manusia kan. Kita nggak bisa merasa the best sendiri itu nggak bisa. Saya alamin sendiri. Kalau kita sudah merasa the best sendiri, kita bisa melakukan itu semua sendirian. Justru di situ kita nggak akan pernah mencapai apa ya tujuan yang kita inginkan gitu. Jadi kita memang butuh teman dan saat kuliah ini buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah ini justru saat yang paling krusial untuk membangun apa ya relasi yang baik lah sama teman-temannya. Saya juga di beliau Pak Triwilas ini pernah menyampaikan bahwa sebisa mungkin kita harus berbuat baik pada siapapun gitu. Jangan sampai kita itu jadi orang yang mohon maaf ya pakai istilah Surabaya tanda petik gapleki lah. Walaupun kita sepintar apapun deh, kita nggak boleh gapleki sama orang gitu. Nah kemudian ada lagi mungkin pesan saya terakhir ya. Banyak mungkin senior saya kan pas pengkaderan itu sering cerita bahwa kalau kerja nanti sebenarnya keunggulan teknis itu nggak penting gitu. Mereka sering cerita gitu. Jadi yang paling penting memang soft skill. Oke, di satu sisi saya setuju. Tapi setelah saya masuk di kantor saya sekarang atau di tempat saya bekerja sekarang, ternyata kemampuan teknis itu juga penting. Jadi kemampuan teknis perkapalan itu justru bisa digunakan untuk mendukung soft skill kita. Soft skill yang paling utama apa sih? Yang paling utama building trust. Terus yang kedua kita bisa membuat orang sukses, making other success. Saya cuma mau encourage teman-teman yang di sini semua dan adik-adik juga, jangan takut apply pekerjaan di luar Indonesia. Itu saja. Karena perbedaan mereka dan kita itu cuma warna kulit. Dan mereka melihat kita itu inferior karena warna kulit itu aja. P43 2003 masuk itu rekor memang. Satu-satunya angkatan yang punya ceweknya cuma satu atas nama Mbak Retna. Itu yang fix ya. Itu memang satunya cewek karena terbukti punya anak. Kami yakin dia cewek setelah memang dia dinikahi sama Aka. Ya, saya Ferry Arianto Muntahir ya, dulu masuk melalui jalur yang tidak beda dengan Mas Syahru. Nah, sedikit background perkapalan tersebut, kemudian saya menempuh menjadi anggota TNI melalui jalur beasiswa ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah sekarang, ada adik-adik yang masih kuliah, kalau ada yang ingin masuk dalam TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, bisa melalui jalur beasiswa perwira karir namanya. Jadi dari situ kita dapat beasiswa penuh, dukungan penuh dari dinas, untuk kemudian setelah lulus, kita masuk ke pendidikan militer selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu dilantik menjadi perwira dengan pangkat Letnan 2 dan terjun ke satuan tugas masing-masing di mana kita ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Kita di TNI Angkatan Laut memiliki divisi namanya divisi teknik ya.
khusus untuk fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Saya kira dari teman-teman yang memang konstruksi itu sangat menunjang sekali di situ. Setelah saya 4 tahun di penugasan pertama itu, saya menempuh pendidikan untuk spesialisasi hidrografi. Nah, hidrografi itu adalah kita lebih difokuskan lagi mengenai survei, operasi survei pemetaan laut. Jadi semua pengguna laut pasti akan menggunakan namanya peta laut. Di spesialisasi karir yang saya tempuh yaitu hidrografi, kita diajarkan mengenai teknik bagaimana mencari data kedalaman laut, memetakannya, menyajikannya kepada para pengguna laut. Harapannya untuk keselamatan navigasi. Nah, terkait dengan itu, tapi tidak semuanya, terutama mengenai minimal masalah syarat kapal, pada saat dia bagaimana karakteristik kapal tersebut, kita harus memahami juga itu. Para survei hidrografi harus memahami itu. Jadi pada saat kita survei, area mana yang bisa dilalui kapal jenis apa, gitu ya. Nah, ini mirip-mirip dengan pelajaran di Sistran juga mengenai bagaimana kita menentukan rute yang bagus, dilihat dari selain supply and demand, juga dari safety of navigation, dari kondisi laut kita. Pesannya Sinyo mungkin kalau ada teman yang telat, mungkin teman-teman satu angkatan lah ya, yang jangan ditinggal gitu. Saling bantu. Jadi meskipun sudah di mana, pesan motivasi hanya sekedar cangkrik kon, wah itu kon kudu cepet. Nah, itu sangat membantu Sinyo waktu itu. Karena waktu sudah berakhir, menunjukkan pukul 9:10, kegiatan pada malam ini bisa dicukupkan. Terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih kepada bintang tamu yang telah hadir. Saya selaku host dan panitia yang lain memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya Abdullah Muhammad Fakih dan rekan saya Arga Gemilang pamit undur diri. Terima kasih.